Baik ya. Tepatnya dalam surat An-Nisa ayat 9 itu Allah mengatakan walal yakhshal ladzina law taraku min khalfim dzurriyyatan di'afan. Jadi hendaknya orang-orang yang law taraku min khalfihim, kalau seandainya mereka meninggalkan keturunan di belakang mereka atau keluarga di belakang mereka, dzurriyyatan. Nah, dzurriyyatan ini konteksnya dengan keturunan. Di'afan yang lemah, khafu alaihim yang mereka khawatirkan. Nah, falyattaqullah, maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaknya mereka mengatakan qawlan sadida, kata-kata qawlan sadida itu yang lurus. Ayat ini juga kita jangan pahami sepotong-sepotong gitu. Nah, nanti di dalam pembahasan berikutnya itu di riwayat berikutnya nanti Pak, itu ada pembahasan, ada riwayat ya. Terkait dengan tadi itu yang kita cerita di awal tentang saving itu, ya, tentang saving tadi itu. Nah, itu nanti ada di situ, ya. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Tetapi begini, bahwa kita itu kan seringkali berpikir bagaimana supaya semuanya itu kita bisa siapkan kan begitu. Ya, termasuk tadi misalnya ketika meninggalkan keturunan, bagaimana supaya keturunan itu ya kita siapkanlah supaya nanti kalau nanti kita tinggalkan itu mereka punya sesuatu yang mereka enggak kesulitan. Nah, di antaranya tadi terkait dengan materi dan sebagainya tadi. Dalam surat An-Nisa ayat 9 itu, kalau kita bicara soal dzurriyyatan di'afan, khaufu alaihim itu begini Pak. Apa yang dimaksud dengan di'afan itu? Apakah lemah dari segi ekonomi atau lemah dari segi pemikiran, mental? Nah, ini yang menjadi pertanyaan krusialnya gitu. Nanti jawabannya itu penting untuk kemudian apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita bicara dalam konteks generasi yang lemah, kalau ukurannya itu adalah materi Pak, kita katakanlah bekali mereka, karena faktanya begini, banyak anak yang kemudian ditinggal mati oleh orang tuanya, warisannya banyak, habis Pak. Dikasih perusahaan habis, kasih warisan habis. Pertanyaannya, kenapa? Padahal orang tuanya sudah ngasih warisan, ngasih jabatan, ngasih perusahaan, habis semua. Berarti di situ problem dzurriyyatan di'afan itu bukan soal materi. Iya kan? Berarti apa? Problem dzurriyyatan di'afan itu adalah soal mental, soal pemikiran. Nah itu. Nah, ini nanti disampaikan oleh Al-Allamah Al-Qadhi Syekh Muhammad Taqi An-Nabhani rahimahullah di dalam kitabnya An-Nidham Al-Iqtisadi fil Islam, Pak. Jadi beliau menggambarkan begini. Dan ini nanti kita lihat dalam konteks kehidupan umat hari ini. Umat Islam di Indonesia itu bukan gak ada sumber daya alam, Pak. Ya kan? Umat Islam di Indonesia itu bukan gak punya kekayaan apa-apa yang bisa mereka nikmati. Tapi yang tidak dimiliki oleh umat Islam di Indonesia itu adalah kekayaan intelektual yang menjadikan mereka kemudian bisa merdeka, bisa mandiri, dan kemudian nggak mudah ditipu, ya. Apalagi kemudian penguasa yang ijazahnya nggak jelas, nggak bisa dia. Karena apa? Karena tadi intelektualnya tinggi, Pak. Gitu. Iya kan? Nah, ini yang disebutkan dalam ayat tadi. Jadi karena itu dzurriyyatan di'afan itu apa? Itu maknanya adalah keturunan-keturunan yang sebenarnya dia lemah dari segi intelektual. Karena begitu dia lemah dari segi intelektual, dia itu mau memiliki kekayaan materi seberapa pun habis, Pak. Makanya kemudian kita lihat kenapa betapa banyak orang yang ditinggalkan orang tuanya, warisannya banyak, itu akhirnya kemudian habis. Itu karena tadi lemah dari segi apa? Intelektual. Tapi sebaliknya kalau orang itu memiliki kekuatan intelektual, sekalipun orang tuanya itu tidak meninggalkan warisan apapun,
maka keturunannya tadi itu dia akan bisa mandiri. Ya, Al-Fakir ini cerita pengalaman pribadi juga. Punya 3 saudara, ayah itu ketika wafat itu meninggalkan hutang 3 juta, tapi beliau punya rekening etisnya 3 juta, jadi pas itu, nggak ada warisan sama sekali, Pak. Kita yang ditinggal itu nggak ada warisan sama sekali. Tapi beliau mewariskan tadi, ya, pendidikan, intelektual, kematangan berpikir dan sebagainya kepada anak-anaknya itu sehingga kita semuanya mandiri. Dan alhamdulillah Allah tata. Nah, jadi di sini sebenarnya kata kuncinya ya. Oleh karena itu, nah itu nanti nyambung dengan penjelasan berikutnya nanti insya Allah kita akan bahas. Jadi ketika kita itu menyiapkan keturunan yang kuat itu artinya yang kita siapkan itu adalah mentalnya. Yang kita siapkan itu imannya. Makanya ayatnya tadi mengatakan apa? Falyattaqullah. Nah itu kata kuncinya. Jadi kalau mereka khawatir, tapi yang dikhawatirkan itu materi, maka falyattaqullah, takutlah kepada Allah. Ngapain kamu takut? Apalagi orang mati masih mikirin anaknya nanti gimana bayar utangnya, gimana sekolah. Orang mati kok masih dibebani mikir kayak begitu. Ya kan? Itu nanti yang ngurus yang hidup. Yang ngurus yang maha hidup. Gitu. Makanya nanti dalam riwayat berikutnya itu yang menarik, Pak. Ketika hati kita itu sudah mulai lemah imannya kepada Allah. Kemudian kita mulai khawatir gitu. Ya kan? Jadi misalnya kita bikin nih, nanti untuk seminggu ke depan, untuk bulan ke depan nih. Kita sendiri yang masih hidup. Kata Nabi, maka berarti orang itu imannya lemah. Ketika dia imannya lemah, akan diuji oleh Allah. Akan diuji oleh Allah. Ya. Apa itu? Entah itu penyakit lah, entah inilah, entah itulah. Gitu. Kenapa? Karena hatinya tadi tidak i'timad Allah, bersandar pada Allah. Nah, itu nanti kata kuncinya. Bukan berarti tidak boleh meninggalkan warisannya, yang boleh. Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi yang warisannya Masya Allah. Boleh. Tapi bukan di situ poinnya. Warisan yang banyak, tapi harus diikuti dengan apa? Kekuatan mental, intelektual tadi. Supaya apa? Ditinggali harta, dia bisa mengelola hartanya. Nah sebaliknya kalau dia tidak ditinggali harta, tetapi dia punya warisan intelektual atau kekuatan ketakwaan tadi, dia bisa mengumpulkan harta. Nah itu sebenarnya kata kuncinya. Jelas ya Pak Subri ya? Nah itu poinnya. Oleh karena itu, sebenarnya ya itu pilihan. Orang mau menyiapkan anaknya dengan, tapi jangan lupa, jangan hanya itu. Siapkan juga mentalnya, intelektualnya, pendidikannya. Maka insya Allah nanti akan bisa termanage dengan baik. Nah kalau kita tidak bisa meninggalkan apa-apa, misalnya mewariskan intelektual atau pendidikan tadi, mentalnya tadi, nggak apa-apa juga. Itu bukan berarti meninggalkan mereka dalam keadaan lemah. Karena pendidikan yang sudah diwariskan, itulah yang akan menjadikan mereka nanti mandiri.